Salam humor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Setiawan Tiadatara M. Hum alias motivator humor. Jadi di dalam bisnis kita bebas ngasih gelar apa saja biar kelihatannya kuliah S2 gitu ya. M. Hum motivator humor, MT maklar tanah, MM maklar mobil, MBA maklar bisnis apapun. Pokoknya gelar apapun dicantumkan bebas. Namanya juga biar orang ingat dengan kita. Itu salah satu tips. Baik, di kesempatan yang kedua ini terima kasih kepada Mas Ipo. Saya dikasih kesempatan untuk sharing lagi. Jadi saya akan berbagi pengalaman atau tips untuk bisa sukses. Namanya saya juga pelawak, jadi jangan semuanya yang saya sampaikan dipercaya sepenuhnya ya. Tapi kalau memang perlu dipercaya, dengan senang hati saya mengucapkan terima kasih. Di sini untuk tips atau kunci sukses saya tidak akan menerangkan secara panjang lebar karena panjang kali lebar adalah luas, dan saya juga tidak akan menerangkan yang terlalu panjang-panjang. Kalau terlalu panjang-panjang nanti kasihan yang putri-putri. Kalau terlalu panjang-panjang juga nanti saya tidak menerangkan terlalu lebar-lebar karena kalau terlalu lebar-lebar nanti kan kasihan yang putranya kalau lebar-lebar ya. 8 kunci untuk sukses yang saya sampaikan adalah bisa saya singkat dengan istilah Setiawan, SETJAWAN, Setiawan. Itu salah satu metode untuk sukses. S yang pertama apa? S yang pertama yaitu adalah syukur. Nah, biasanya kalau kita kepingin sukses, kita harus mengawali dengan rasa syukur dulu. Terimalah segala pemberian dari Tuhan itu dengan segala perasaan yang bersyukur. Apa-apa yang diberikan Tuhan kepada kita itu yang terbaik. Misalnya Anda kebetulan badannya gede banget, positive thinking aja. Kenapa ini kok badanku gede banget? Oh mungkin Tuhan memberikan aku itu biar kalau di keramaian aku gampang dicari, soalnya badannya gede banget gitu ya. Kayak kulkas 4 pintu gitu misalnya kayak gitu. Atau Anda punya badan kecil banget, itu bersyukur, berarti apa? Hemat kainnya. Jadi tidak usah beli kain yang panjang-panjang, katakanlah 2 meter bisa jadi 3 baju gitu karena badan Anda kecil. Atau mungkin Anda sangat tinggi gitu, udah terlahir sebagai orang yang sangat tinggi, beruntung. Kenapa beruntung? Anda kalau mau mengganti bolam lampu tidak perlu pakai tangga, Anda langsung aja gantikan sudah bisa. Anda kebetulan mempunyai hidung yang pesek atau hidungnya kecil, syukuri aja, pokoknya bersyukur. Kenapa kok hidungku kecil? Oh mungkin ini insya Allah sama Tuhan saya dikasih kesempatan hidup lebih panjang umur. Karena apa? Karena hidungnya kecil kan, kalau nafas kan irit, serit gitu, jadinya umurnya lebih panjang gitu. Jadi yang pertama itu, syukuri apa yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Tuhan itu memberikan kepada kita itu yang terbaik bagi hambanya. Tapi kita yang kadang belum ngerti aja kenapa kita diberikan fisik seperti ini, kenapa kita diberikan keahlian seperti ini. Maka syukurilah. Apa-apa yang disyukuri itu akan ditambah. Anda misalnya punya handphone 1, Anda bersyukur, alhamdulillah aku punya handphone 1, akhirnya nanti handphonenya akan ditambah. Anda punya sepeda motor 1, alhamdulillah aku punya sepeda motor 1, disyukuri, nanti sepeda motornya ditambah. Anda punya mobil 1, alhamdulillah aku punya mobil 1, disyukuri, mobilnya ditambah. Anda punya rumah 1, alhamdulillah punya rumah 1, disyukuri, rumahnya ditambah. Anda punya istri 1, disyukuri, istrinya ditambah enggak ya? Ya itu bisa ditambah, bisa marah-marah ya bisa. Itu yang jelas pertama syukuri. Terus yang kedua, setelah kita bersyukur, kita harus menerapkan yang kedua yaitu empati. Empati itu apa? Kalau di dalam 7 Habits itu istilahnya mengertilah orang lain baru kita minta dimengerti. Jadi di dalam bisnis dan lain sebagainya, kalau kita punya relasi, kita harus mencoba mengerti orang lain dulu, keinginannya apa, baru kita minta dimengerti gitu. Kalau kita pengen jadi orang yang sukses. Kelihatannya hal yang sepele, tapi dalam praktiknya kita sulit untuk melakukannya. Contohnya aja deh, apakah kita bisa mengerti sepenuhnya orang lain? Sebagai contoh yaitu ketika kita misalnya ada kerabat kita atau kita lagi mantenan bahasa Jawanya gitu ya, mantenan atau kita lagi hajatan, punya hajat nikah gitu. Kita kadang merasa senang banget, wah kita nikah loh ya, aku nikah besok datang ya, besok datang. Kelihatannya kan senang banget, wong kita nikah gitu ya. Tapi bagi orang lain belum tentu loh. Ketika kita kasih undangan nikah tuh senang banget. Jadi kita mencoba mengerti orang lain dulu. Apakah orang lain tuh kita kasih undangan nikah juga sepenuhnya senang? Ada yang senang, ada yang kadang malah, waduh
tambah beban gitu loh. Nah, saiki bayangke aja, sekarang bayangkan aja. Kalau kita misalnya nikah lagi mantap-mantap, aku nikah ini, aku bawa undangan ini dan sebagainya, besok datang ya, dilalai orang yang kita kasih undangan itu kebetulan bulan itu menerima 20 pernikahan. Itu padahal gajinya pas-pasan apa nggak tekor. Makanya mungkin kalau disurvei oleh pemerintah itu salah satu penyebab runtuhnya perekonomian keluarga adalah sumbangan manten kelihatannya. Itu jadi kita coba mengerti orang lain dulu baru minta dimengerti. Misalnya juga kita ke rumah sakit gitu. Ada teman yang sakit. Kita coba mengerti orang yang sakit itu. Orang ini kalau sakit itu senangnya apa ya? Pertama tadi dibesuk ya, dibesuk terus didoain. Habis itu dibawain bingkisan atau hadiah atau mungkin uang itu mesti lebih bermanfaat. Tapi kalau kita nggak tahu sebagai orang yang sakit itu bagaimana rasanya, kita akan keliru dalam bersikap. Masuk ada yang sakit terus kita datang, sakit apa kamu? Aku sakitnya sakit kanker ya. Waduh, kanker ya. Kanker itu paling ya tak pikir nggak sampai 3 minggu udah out. Nah, karena kita nggak tahu. Tapi kalau kita tahu, kamu sakit apa? Sakit kanker. Oh, santai aja. Biasanya dari pengalaman itu kalau kamu mau berobat dan lain sebagainya banyak kok yang bisa disembuhkan. Mereka akan lebih senang gitu loh. Mereka kan kalau orang sakit itu senang kalau dimotivasi dan lain sebagainya. Orang sakit itu yang senang lagi apa? Selain itu didoakan. Cepat sembuh ya, lekas sembuh ya. Senang banget mereka. Didoakan tapi ya doanya yang nggak usah panjang-panjang gitu loh. Baru sakit panas langsung di yasinke gitu kan sudah malah gelisah gitu. Kalau imannya bagus nggak apa-apa, kalau nggak bagus orang diyasinkan itu kadang malah gelisah ya. Aduh, jangan-jangan ini aku diyasinkan nanti yasinnya habis, aku juga ikut habis gitu kan gelisah itu. Kalau imannya bagus nggak apa-apa. Jadi ada beberapa yang kita perhatikan dulu. Jadi kita doa-doa yang kira semoga Allah menyembuhkanmu gitu dan sebagainya. Yang singkat-singkat aja. Terus kalau orang sakit itu misalnya apalagi yang dia inginkan. Dikasih mungkin semacam daripada roti kadang buah-buahan kadang lebih bermanfaat. Orang kalau sakit itu kadang pemikirannya begini loh. Aduh, dulu pas aku sehat kok aku nggak pernah dikasih roti. Sekarang begitu aku sakit makan apa-apa aja pahit. Kok dikasih roti aja yang black-blackan gitu. Sudah rasanya nggak enak untuk makan, dikasihkan roti, aku nggak mau makan malah dipangan yang jogo gitu, itu malah dimakan yang nungguin itu kan kasihan banget itu malah tersiksa atau sudah sakit gitu. Coba dikasih buah-buahan, apalagi dikasih uang, itu lebih mujarab lagi karena sebenarnya orang kalau sakit itu lebih powerful dikasih uang, lebih bermanfaat gitu loh, karena kan bisa untuk biaya rumah sakit dan lain sebagainya. Misalnya Anda dalam sebuah instansi atau satu kantor ada teman yang sakit, ada patungan urunan gitu, dapat berapa, katakanlah dapat 100 juta gitu. Anda langsung itu ada teman Anda yang sudah hampir sekarat gitu, aduh Pak, ini kebetulan alhamdulillah teman sekantor pada datang Pak, aduh aku sakit banget, dia sudah gitu. Dan ini alhamdulillah dia memberikan sumbangan Pak, aduh aku sakit banget, misalnya dia gitu. Sumbangannya itu yaitu uang Pak, terus ngomong dan ini uangnya ternyata Pak 100 juta. Mesti langsung kaget itu. Berapa? 100 juta. Semakin gede nominalnya akan semakin cepat sembuh itu. Biasanya seperti itu. Jadi empati ya, mengerti orang lain baru minta dimengerti. Dalam bisnis coba kepentingan klien kita apa? Kita utamakan dulu kepentingan klien, kita sinergiskan dengan kepentingan kita gitu. Yang ketiga yaitu T, tekun. Kalau orang Jawa bilang itu kuncinya kita kalau mau mencapai sebuah tujuan itu sopo tekun itu nanti akan tekan. Siapa yang tekun nanti akan mendapatkan gitu loh. Jadi dalam segala macam hal, dalam menekuni bisnis apapun juga Anda harus tekun. Termasuk mungkin Anda dalam hal ini misalnya menekuni sebuah profesi kok ini belum menghasilkan, ganti lagi bisnis ini, ganti lagi nggak akan bisa sukses. Anda harus tekun benar-benar yang cari sesuatu yang sesuai dengan hati nurani Anda sehingga Anda menjalankan itu dengan hati lebih enak lagi gitu loh. Ibaratnya Anda cari istri gitu. Istri atau seorang wanita itu kadang-kala ada yang bisa kita peroleh karena ketekunan kita. Pada awalnya dia nolak-nolak, tapi karena kita tekun terus sehingga akhirnya menerima gitu loh. Jadi optimis itu harus tekun. Bagi Anda yang kebetulan mendengarkan CD motivasi ini dan belum punya istri, santai aja, saya punya tips untuk Anda, yaitu kalau Anda belum punya calon istri, terapkan metode saya yaitu 3B. B yang pertama yaitu berdoa, minta kepada Tuhan biar Anda didekatkan dengan
calon istri Anda. Itu yang B yang pertama. B yang kedua, berusaha. Tadi berdoa, terus sekarang berusaha. Yaitu Anda berusaha untuk mencari kenalan sebanyak-banyaknya biar nanti banyak peluang untuk mendapatkan calon istri. Nah, kalau B yang pertama dan B kedua tetap tidak sukses, ketika kita sudah berdoa nggak sukses, B yang kedua berusaha nggak sukses, berarti Anda harus B yang ketiga yang Anda terapkan. Apa? Bercermin. Mungkin kan Anda elek tenan, jadi ditolak di mana-mana itu. Itu ya. Jadi yang penting tekun. Ketika orang tekun, nanti suatu saat akan menuai hasil. Percayalah. Itu. Kemudian yang berikutnya yang keempat, itu Y atau yakin. Nah, keyakinan. Saya sangat setuju dengan pendapat Mas Ipo. Jadi sebenarnya Tuhan itu maha oke kok. Maksudnya maha oke apa? Jadi misalnya kita berpikir, ya Tuhan, aku kelihatannya kok bisa beli ruko itu ya. Oke, kamu bisa beli. Ya Tuhan, aku kelihatannya bisa lulus dengan cum laude ya. Oke, kamu lulus cum laude. Ya Tuhan, kelihatannya kok aku ditolak cewek ini ya. Oke, ditolak gitu. Jadi Tuhan maha oke. Apapun yang kita pikirkan itu yang kita dapatkan. Maka biasakanlah berprasangka yang baik kepada Tuhan. Ada di ayat-ayat Al-Quran kan kurang lebih kalau saya nggak salah itu kan ada Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya. Atau Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Maka adalah tidak salah ketika kita lebih baik berprasangka yang baik-baik aja gitu loh. Gitu. Jadi apapun paling enggak kalaupun prasangka kita kebetulan enggak tepat gitu, paling enggak mesti akan ada kebaikan yang kita enggak tahu yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu ya. Jadi Y itu yakin. Yakin bahwasanya Tuhan itu memberikan sesuatu sesuai pikiran kita, law of attraction-nya. Terus yang berikutnya yaitu A, asah kemampuan. Asah kemampuan itu maksudnya apa? Seseorang kalau kepingin sukses dalam hal apapun, itu diperlukan sejumlah waktu. Seseorang bisa dikatakan menjadi seorang yang ahli, itu diperlukan waktu sekitar 10.000 jam. Tuh, 10.000 jam baru dia bisa dikatakan ahli. Kalau Anda menyisihkan waktu, kalau nggak salah nih ya, 3 jam per hari, berarti sekitar 10-an tahun atau berapa itu Anda baru bisa, katakanlah di situ baru bisa expert atau ahli di bidang itu gitu loh. Jadi Anda harus menyisihkan waktu memang untuk mengasah kemampuan Anda, menambah jam terbang Anda dan lain sebagainya. Ketika Anda tambah jam terbang Anda, insya Allah nanti perlahan-pelan Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal gitu ya. 10.000 jam waktu yang diperlukan. Jadi itu 10.000 jam waktu ya. Jadi bukan jumlahnya 10.000 jam gitu, bukan. Terus nanti Anda pengusaha jam udah di rumah dipasang semua aja 10.000 jam udah langsung dalam berapa menit Anda udah bisa mewujudkan itu. Jadi itu asah kemampuan. Kemudian yang berikutnya yaitu W. W itu apa? Wujudkan impian Anda dengan optimis. Kalau pengen sukses Anda harus punya impian. Semuanya itu berawal dari impian. Ciptakan sebuah impian yang luar biasa. Jadi impian yang kadang nggak masuk akal. Dengan impian yang nggak masuk akal, kita bikin planning-planning yang masuk akal. Semoga aja hasilnya bisa benar-benar jadi masuk akal gitu ya. Saya setuju sekali dengan beberapa seminar yang mengatakan nggak ada di dunia ini yang nggak masuk akal. Akal kita aja yang belum masuk sebenarnya seperti itu. Itu ya, wujudkan impian. Jadi impian Anda apa? Kalau impian Anda pengen jadi orang kaya, udah paling praktis pakai 3M aja kalau pengen kaya. Tahu kan ya, strategi biar kaya paling cepat dengan 3M. M yang pertama apa? Mewarisi. Orang tuanya kita sudah kaya, sehingga kita tinggal meneruskan, itu kita bisa otomatis kaya. M yang kedua apa? Mencari. Mencari itu apa? Dengan melalui bisnis. Kita mungkin menuntut ilmu, kita mungkin mencari peluang-peluang di bisnis dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mencari pesugihan, tapi tidak kita sarankan itu sama sekali ya. Atau M yang ketiga itu yang paling enak, menikahi. Nah itu paling enak sekali itu. Jadi meskipun wajahnya kayak buto terong, kalau dia sugih atau dia kaya, Anda mesti akan juga jadi kaya gitu loh. Itu paling enak sendiri gitu. Jadi dari sekian itu. Jadi ada rumusan kalau kita pengen kaya itu harus jadi pengusaha. Kalau nggak jadi pengusaha, ya kita menikahi pengusaha. Otomatis kita jadi kaya seperti itu. Dan banyak sekali dengan menikah sendiri, janji-janji Allah di beberapa ayat kan ada. Menikahlah maka kau akan kaya. Jadi percaya saja. Nikah itu kan ibadah paling enak itu ya toh. Kalau kita hitung-hitung istilahnya nggak pakai istilahnya ketentuan yang khusus banget gitu loh, yang terlalu ketat.
misalnya berapa rakaat dan lain sebagainya kan enggak. Yang penting kita menjalani, tahu adab-adabnya suami istri dan lain sebagainya. Bahkan saya pernah baca di sebuah hadis meskipun agak doif gitu ya, tapi menikah itu pahalanya bisa setara dengan membunuh 20 orang Yahudi. Bayangkan, melakukan hubungan suami istri itu sama pahalanya dengan membunuh 20 orang Yahudi gitu. Makanya secara guyon saya habis ijab kabul jam 8 malam langsung ngajak istri saya membunuh 20 Yahudi. Jam 8 malam membunuh 20 Yahudi, 10 malam toh, pelisian toh saya. Bingung gitu. Mah ini nanggung ini kalau cuman 20 Yahudi, bagaimana kalau kita membunuh 40 Yahudi gitu. Dah jam 10 itu, 12 malam bangun lagi, mantan anyar kan. Mah ini kelihatannya nanggung loh mah kalau cuman 40, gimana kalau kita membunuh 60 Yahudi gitu. Ya udah istirahat lagi jam 2 malam. Genep yo mah 80 Yahudi gitu. Sudah habis itu kan terus Arab subuhan, mau subuhan gitu ya. Mau subuhan, nah kira-kira sekitar jam 4 pagi saya ngomong, "Ma, ini kalau cuman 80 Yahudi kok nanggung gitu Gimana kalau kita membunuh 100 Yahudi gitu." Istri saya itu bukannya merespon malah terus ngomong, "Mas, sebenarnya kamu tuh mau membunuh Yahudi apa mau membunuh aku?" gitu. Seperti itu. Jadi keutamaan menikah itu banyak sekali. Jadi di otak kanan itu agama itu mayoritas banyak otak kanan loh. Kita kepengen kaya kok malah dikon sedekah, harus diminta sedekah. Kita kepengen kaya kok malah disuruh menikah. Kalau dengan otak kiri kan kita nggak masuk akal itu. Kaya kok malah hartanya dikurangin, gitu kan nggak masuk akal. Kaya kok malah kita harus menikah, itu ada biaya gitu. Tapi seperti itu, perintah agama itu seperti itu. Makanya kita harus istilahnya percayalah bahwasanya di beberapa hal yang diterangkan di agama itu biasanya mengandung kebenaran gitu. Itu ya, wujudkan impian Anda. Kemudian yang berikutnya yaitu yang ketujuh, amal ibadah diperbanyak. Jadi kalau Anda kepingin powerful, kepingin sukses dalam meraih keinginan Anda, yaitu perbanyak amal ibadah Anda. Gitu loh. Jadi mungkin kalau selama ini Anda ibadahnya masih banyak bolong-bolongnya, ya sekarang mulai ditutup bolong-bolongnya, paling enggak tertib dulu. Terus kemudian ditambah lagi mungkin dengan sholat sunnahnya seperti itu. Syukur-syukur ditambah lagi dengan duha dan tahajudnya. Dan lebih baik lagi juga ditambah dengan sedekahnya gitu. Jadi sedekah pun seperti tadi saya sampaikan di depan, tidak hanya 2,5%, kalau bisa 10% deh. Itu lebih powerful lagi. Syukur-syukur sedekahnya itu bikinlah sedekah itu tanda petiknya ketika kita sedekah, orang yang kita kasih sedekah kaget. Malaikat yang mau mencatat amal kita juga kaget. Ini kok sedekah gede banget. Kalau sampai itu terjadi, Anda insya Allah akan diberi kejutan oleh Tuhan. Benar, ketika Anda memberikan sedekah, misalnya ada orang ngamen di jalan gitu, biasanya Anda ngasihkan 500 rupiah atau 1.000 gitu ya. Tiba-tiba Anda ada 100.000 dikasihkan tes gitu. Kan otomatis orang kaget. Nah ketika orang kaget dan dia merasa sangat bermanfaat banget uangnya itu bagi dia, Anda sendiri juga kaget. Suatu saat kaget karena loh kok aku ngasih sedekah kok segede ini, kan kaget. Itu nanti akan digantikan oleh Tuhan dengan ganti yang lebih besar lagi. Percayalah. Itu dari beberapa kejadian saya sudah mengalami sendiri sehingga saya percaya dengan hal ini seperti itu. Itu ya, diperbanyak amal ibadah. Ada satu rumusan dari Ustadz Yusuf Mansur yang sangat bagus. Saya sendiri masih berusaha meskipun masih proses. Yaitu katanya begini, satu hal yang sangat bagus sekali. Jadi ada sebuah rumusan, kalau kita kepengen doa kita dikabulkan tepat waktu, kita ibadah harus tepat waktu, seperti itu. Terus yang berikutnya yaitu N, atau yang terakhir. N itu yaitu nikmatilah hasil yang kita peroleh ini untuk kepentingan akhirat gitu loh. Apa-apa yang kita landasi untuk kepentingan akhirat, insya Allah dunia itu akan mengikuti. Jadi Anda kalau memperoleh hasil yang maksimal dan lain sebagainya, kalau bisa itu ya Anda tujukan untuk kepentingan akhirat Anda. Anda punya titipan harta dan lain sebagainya, dititipi harta, dititipi jabatan, ketenaran dan lain sebagainya. Percayalah itu hanya titipan. Anda ibarat seorang tukang parkir yang di situ kelihatannya ada mobil BMW, Mercy dan lain sebagainya. Tapi ketika yang punya ngambil, Anda serahkan. Begitu juga dengan harta Anda, jabatan Anda, atau apapun juga yang Anda miliki itu hanyalah titipan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga jangan kita merasa di situ full memiliki.
sehingga seakan-akan kita nggak mau melepasnya gitu loh, seperti itu. Demikian yang saya sampaikan. Bagi Anda yang kepingin kontak-kontakan dengan saya, silakan add Facebook saya motivatorhumor@yahoo.com, atau juga bisa menghubungi di 0816 426 2003. Saya amit undur dulu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dan saya akan kembali ke jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.